Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala. Allahumma amin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pelajaran kita ya, setelah libur cukup lama. Dan pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang surat Al-Lail ya. Mungkin tidak akan semuanya, tapi sebagian dulu ya. Karena jika kita jelaskan semuanya akan cukup panjang ya. Saya yakin di sini sudah banyak yang menghafal surat Al-Lail ini ya. Ada yang belum hafal surat Al-Lail. Yang sudah hafal komen, sudah hafal gitu. Sudah hafal semuanya. Sudah hafal semua surat Al-Lail? Sudah hafal semua ya? Alhamdulillah sudah pada hafal. Ada yang belum? Ada yang belum hafal surat ini? Silakan ditulis di komentar ya. Barangkali ada yang belum hafal. Baik. Di sini surat Al-Lail sebenarnya tidak terlalu panjang. Surat ini ada di sini 21 surat ya. Insyaallah akan kita ambil beberapa pada hari ini, yaitu dimulai dari wal-laili idza yaghsha. Adapun basmalah dan seluruh keterangannya insyaallah sebelumnya sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Baik, sampai sini dulu. Baik. Kita mulai dari ayat yang pertama. Nanti berkaitan dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya insyaallah akan kita bahas pada sesi tafsir ini ya. Untuk saat ini kita akan membahas fokus kepada pemahaman kosakata dari setiap kalimat-kalimat atau kata yang ada pada surat Al-Lail. Itu di sini ada makna per kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau menurut pengertiannya dalam bahasa Arab, apakah berbeda? Maka akan kita bahas. Yaitu di sini wal-lail, al-lail di sini maknanya adalah al-lail al-waqtu min ghurubi syamsi ila syuruqiha. Malam. Apa yang dimaksud dengan malam? Malam itu adalah waktu yang dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbit kembali. Makanya kalau kita bertanya, malam Lailatul Qadar itu dimulai dari mana? Ya dari terbenamnya matahari sampai terbit kembali. Itulah malam Lailatul Qadar. Baik, jadi malam adalah dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbit kembali. Idza di sini dzarfun yadullu fi aktsaril halat ala zamanil mustaqbal. Yaitu dzarf itu keterangan ya, bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Tapi idza di sini adalah keterangan yang biasanya digunakan untuk waktu yang akan datang. Terjemahan adalah idza, apabila. Apabila. Dan bagi teman-teman sekalian yang menyimak, kalau memungkinkan untuk membawa mushaf ya, silakan dibuka mushafnya. Silakan dibuka Quran terjemah juga boleh. Atau tafsir atau yang semacamnya, minimal mushaf Al-Quran ya.
kita akan mencoba untuk memahami bersama apa saja kosakatanya atau makna yang terkandung di dalamnya. Yaghsha, yaghsha di sini adalah yughattil asya bidzulmatihi. Yaghsha di sini adalah menyembunyikan, menutup segala sesuatu dengan kegelapannya, menutup segala sesuatu dengan kegelapannya. Baik, jadi yaghsha itu demi malam ya, jadi di sini walail demi malam apabila dia telah menutupi segala sesuatu. Yaghsha di sini menutupi. Jadi malam itu menutupi segala sesuatu. Makanya malam itu kan gelap. Di zaman dulu sebelum ada listrik, apalagi ketika ayat ini turun, listrik kan belum ada. Sehingga apa yang dikerjakan orang setelah sholat isya misalnya, ya tidur, nggak apa-apain, nggak ada nongkrong-nongkrong ya, karena memang gelap. Kecuali mungkin jaga malam. Tapi di sini maknanya adalah demi malam apabila dia telah menutupi. Dari malam itu sifatnya menutupi. Makanya malam hari itu banyak bahaya yang keluar karena bahaya tertutupi. Ada perampokan, maling ya, ada kriminal itu banyak terjadi di malam hari. Siang ada, tapi banyak terjadi di malam hari. Jadi demi malam apabila malam itu menutupi. Itu ayat yang pertama. Kemudian an-nahar, wan-nahar ya. Di sini al-lail, di sini malam ya. Kemudian persamaan katanya di sini adalah az-zulmah, yaitu kegelapan. Az-zulmah itu makna dasarnya, pada dasarnya dia bermakna kegelapan. Yaitu apa? Gelap dia. Makanya kezoliman ya, zolim, zulm itu artinya adalah kegelapan sebenarnya. Kata Rasulullah SAW, az-zulmu zulmatun yawmal qiyamah. Kezoliman adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Lawan katanya an-nahar, itu an-nahar yaitu apa? Artinya siang hari. An-nahar adalah siang hari. Idza artinya apabila atau ketika ya. Yaghsha yaitu apa? Menutupi. Persamaan katanya yughatti yaitu menutup. Yakshifu di sini artinya adalah menyingkap. Baik, ini ayat pertama tadi ya sebenarnya. Kita baca ayat yang kedua yaitu an-nahar yaitu siang. An-nahar siang ya. Ad-duha yaitu apa? Waktu duha. Ad-duha yaitu waktu duha. Kemudian di sini lawan kata adalah al-lail ya. Di sini lawan kata antonimnya. Jadi waktu siang, waktu duha itu sebenarnya mirip-mirip ya. Al-lail itu malam. Tajalla itu apa? Terang, benderang. Ad-dha'a persamaan katanya yaitu bersinar. Azlama lawan katanya yaitu menjadi gelap. Baik, kita bedah satu persatu kosakatanya. Wan nahar, apakah nahar itu terjemahannya cuma siang? Kita lihat. Wan nahar, an-nahar al-waqtu min tulu'i syamsi ila ghurubiha. Nahar yaitu siang hari, waktu dari terbitnya matahari sampai dia terbenam kembali. Jadi siang hari itu terbit matahari sampai tenggelam. Sore sama pagi dihitung dalam bahasa Arab masih golongan siang ya. Masih golongan siang. Ya meskipun seringkali kita sebut pagi ya, sobahan ya. Kalau sore ya masaan gitu. Tapi pagi dan sore ini dalam bahasa Arab masih dalam cakupan siang. Idza di sini dzarfun yadullu fi aktsaril halat ala zaman mustaqbal. Ini sudah kita bahas ya, sama dengan idza yang ada di sini. Ini sama.
Tajalla, tajal di sini dhahara binurihi, nampak jelas dengan cahayanya. Jadi demi siang apabila dia terang benderang. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, yaitu apa? Dengan demi malam apabila telah gelap gulita, demi siang apabila telah terang benderang. Baik. Nanti akan kita bahas ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya. Ma di sini yuhtamalu an takuna mausulatan au masariyah. Tapi sebelumnya kita belum ini ya, belum lihat di sini dulu. Kita lihat terjemahan terlebih dahulu. Ma di sini yaitu apa atau yang. Ma dalam bahasa Arab ada namanya ma mausulah, ada ma nafiyah, ma masdariyah, dan masih banyak sekali ya. Ma itu banyak sekali. Tapi kalau di sini ada dua pendapat dari kalangan para ahli tafsir, yaitu apa? Apakah ma di sini adalah apa, ya, atau maknanya adalah tidak? Nah, kita lihat ya. Tapi kita lihat di bawah dulu. Khalaqa itu menciptakan. Khalaqa ya, itu menciptakan ya. Makanya khaliq sang pencipta. Aujada di sini adalah mengadakan. Makanya wujud ya. Wujud itu kan keberadaan. Mewujud itu yang diberadakan ya. Jadi aujada mewujudkan, mengadakan. Makanya berwujud gitu ya. Aujada yujidu, mengadakan. Afna memusnahkan. Afna yufni, maka dunia fana. Dunia fana itu ya dunia yang ya sirna gitu ya. Az-zakar laki-laki ya, sama dengan ar-rajul yaitu apa? Pria. Al-untha yaitu adalah perempuan. Kebalikannya al-untha itu perempuan di sini, persamaan katanya adalah mar'ah. Az-zakar di sini adalah laki-laki. Kita lihat. Wa ma yuhtamalu an takuna mausulatan aw masdariyah. Ma di sini ma bisa jadi dia ma mausulah atau ma masdariyah. Maksudnya apa? Ma mausulah itu artinya dia sebagai isim mausul. Ya apa namanya? Sebagai isim mausul yang arti adalah alladzi gitu ya. Alladzi gitu ya. Nah, kemudian masdariyah di sini sebenarnya nggak cuma dua ini aja perbedaan pendapat ulama ya. Ada juga yang mengatakan manafiyah di kitab-kitab yang lain. Tapi intinya adalah mamasdariyah di sini ya, ada namanya mamasdariyah, yaitu kalau kita belajar bahasa Arab ya, nanti ada namanya masdar. Masdar itu kayak belum pergi bepergian gitu ya. Atau misalnya kalau kita praktek bahasa Arab, fa'ala yaf'alu fa'lan. Atau misalnya contoh lain, misalnya jalasa yajlisu, duduk. Jalasa telah duduk, yajlisu akan duduk. Julusan ya duduk, gitu aja. Nah, seperti itu. Baik. Jadi gampangannya di sini apa namanya? Kalau kita lihat dari sini ya, ma apa atau yang. Jadi kita anggap mausulah saja ya. Jadi yang Allah ciptakan gitu ya. Khalaqa itu ciptakan. Khalaqa ya, ada khaliq berarti mencipta. Aujada ala ghairi mithalin sabiqin wa yakunu khalqullahi minal adam. Jadi khalaqa di sini menciptakan. Apa bedanya yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala sama yang menciptakan itu manusia? Membuat ya. Kita harus bedakan. Manusia membuat misalnya. Manusia itu membuat, Allah menciptakan. Kalau menciptakan itu ala ghairi mithalin sabiqin, yaitu tanpa ada contoh terdahulu, tanpa ada pendahuluan, tanpa ada yang sebelumnya.
dari tidak ada kemudian ada. Itu kalau Allah yang menciptakan. Tapi kalau yang menciptakan adalah manusia, maka dari tadinya kayu, dia buat meja, dia buat kursi. Dari tadinya besi, dia buat sebagai mungkin mobil, motor gitu ya. Jadi kalau khalaqa ya Allah Subhanahu menciptakan, itu penciptaan Allah itu dari yang tadinya nggak ada apa-apa, kun fayakun, jadinya jadilah maka jadi. Tapi kalau manusia yang menciptakan itu bukan menciptakan tapi membuat ya, membuat create, yaitu membuat yang tadinya sebenarnya sudah ada gitu ya, bahannya ada, cuma dia menjadikan dalam bentuk lain gitu aja. Zakar itu di sini laki-laki ya, lawan kata dari perempuan. Al-untha yaitu lawan katanya laki-laki dan perempuan. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya. Baik, dalam hal sumpah ini kalau Allah Subhanahu wa taala atau sebelumnya ya, kalau kita sebagai manusia itu tidak boleh, haram hukumnya kalau bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah itu apa maksudnya? Bersumpah itu kita mengagungkan sesuatu, kemudian untuk menekankan bahwasanya kita punya perkataan. Untuk menekankan sesuatu ya. Misalnya kemarin turun hujan. Orang nggak percaya, masa kemarin turun hujan? Saya nggak percaya gitu ya. Demi Allah kemarin turun hujan misalnya ya. Maka sumpah di sini kita menyebutkan demi Allah, kita sedang mengagungkan sesuatu. Jadi kita ini biar orang yang misalnya orang nggak percaya kalau kemarin hujan misalnya. Kalau kemarin turun hujan orang nggak percaya kalau kemarin turun hujan, biar dia percaya, kita kan sama-sama mengagungkan Allah nih. Nah, oleh karena itu mengatakan demi Allah kemarin turun hujan. Itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumpah itu, orang bersumpah itu secara naluriah, secara alami dia itu bersumpah dengan sesuatu yang diagungkan. Bersumpah membawa nama yang diagungkan. Yang diagungkan itu apa gitu ya. Oleh karena itu sebagai makhluk, sebagai manusia, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Atau dengan sifat-sifatnya bisa. Adapun demi Rasulullah misalnya, demi Rasul itu tidak boleh ya, karena Rasulullah SAW juga seorang manusia. Jadi demi Rasulullah tidak boleh. Yang boleh demi Allah ya. Atau misalnya dengan sifatnya, wa bi'izzatik, dan dengan keagungan atau kemuliaanmu. Gitu ya. Dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, ini menunjukkan sesuatu yang penting. Makhluk ini punya sesuatu yang penting. Contoh, misalnya wal asri, demi masa. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Waktu ini sangat penting. Karena modal utama kita untuk selamat dunia atau akhirat itu adalah sangat ditentukan dengan waktu. Dalam hal ini, malam dan siang hari. Allah memulai dengan malam duluan di sini. Setelah itu kemudian siang. Karena ibadah ya biasanya ibadah di malam hari itu lebih utama, biasanya, nggak semua ya, biasanya ya. Lebih utama daripada ibadah di siang hari itu biasanya. Contoh misalnya sholat sunnah apapun itu. Sholat sunnah 2 rakaat misalnya, sholat sunnah 2 rakaat, sholatnya sholat sunnah mutlak lah, sholat sunnah sholat sunnah bebas atau sholat tahiyatul masjid misalnya. Malam atau siang hari, mana yang lebih utama? Malam hari. Kecuali puasa ya, kan nggak mungkin puasa malam hari. Tapi rata-rata ibadah itu kalau dikerjakan malam, yang di waktu malam ya,
seperti contoh sholat sunnah itu kan bisa malam bisa siang, tapi yang lebih utama apa? Siang, ya. Kecuali ya ibadah-ibadah yang memang waktunya hanya di siang saja gitu ya. Sholat Jumat kan nggak mungkin malam gitu ya. Nah gitu. Nah, malam ini juga adalah contoh misalnya tadi ketika kita sholat misalnya, sholat paling gampang kan ya, sholat atau sedekah kan misalnya. Malam hari ini cenderung biasanya apalagi di sepertiga malam atau tengah malam itu kalau kita ibadah orang nggak lihat, orang pada tidur. Makanya sholat yang paling berat bagi orang munafikin adalah sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena nggak ada yang lihat. Itu jam-jam nggak ada yang lihat. Kalau sholat duhur, ya asar, maghrib lah masih kelihatan orangnya. Tapi kalau sholatnya eh, sholat isya sama sholat subuh itu kan nggak kelihatan, jadi berat gitu ya. Jadi cenderungnya berpotensi ya, potensi ingat ya semuanya, potensi kita untuk lebih ikhlas itu lebih besar. Kita malam hari bangun sendirian kemudian ibadah orang gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan malam itu punya banyak kelebihan ya, banyak keutamaan, banyak apa namanya? Banyak keistimewaan. Nah, siang pun demikian sebenarnya juga punya banyak keutamaan ya. Siang itu waktunya kita untuk mencari nafkah, ya mencari rezeki, kemudian untuk kita mungkin amar ma'ruf nahi mungkar ya, mungkin karena siang hari kita keluar rumah gitu. Kemudian juga bekerja dan lain sebagainya. Maka siang hari ini tidak tidak apa namanya, tidak boleh juga untuk disia-siakan ya. Nah, kemudian Allah juga bersumpah di sini dengan apa? Eh, Kalau kita lihat dari ayat yang di sini ya, maknanya adalah apa di sini? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua jenis makhluk, yaitu laki-laki dan perempuannya. Dengan apa? Dengan dua jenis makhluk, yaitu makhluk laki-laki dan makhluk perempuan. Nah, jadi kalau nggak di dunia ini, kalau nggak laki-laki ya perempuan. Zaman sekarang kan ada banyak itu laki-laki yang menyerupai perempuan. Apa namanya itu istilahnya itu? Apa ya? Istilahnya apa ya? eh Istilahnya itu apa? Kalau kalau laki-laki yang kayak perempuan itu apa istilahnya itu Pak? Pokoknya itulah ya, banci ya, itulah itu banyak sekali. Padahal tidak boleh seorang laki-laki itu menyerupai perempuan dan juga perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Di luar negeri, di negeri mana gitu ya? Saya itu kan lupa juga ya. Ada jenis kelamin itu gak cuma dua, tapi sampai puluhan. Saking anehnya zaman sekarang gitu ya. Baik. Kemudian kita perhatikan rata-rata setelah Allah bersumpah itu pasti ada sesuatu di ujungnya yang menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Allah bersumpah, 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 bersumpah. Nah, setelahnya itu apa? Itu ya jawabul qasam namanya. Jadi eh, ada istilahnya itu kalau kita misalnya bersumpah kita sendiri pun ya, kalau bersumpah ya, demi Allah misalnya, demi Allah. Nah, ini belum selesai, belum belum final ya, belum selesai. Ini suaranya kurang kurang jelas ya. Suaranya kurang jelas. Sebentar ya, saya setting dulu. Ini kurang jelas suaranya. Sebentar.
Tes tes, jelas suaranya? Tes 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 tes, jelas suaranya? Apakah sudah jelas? Mohon maaf ya tadi suaranya sepertinya kurang jelas tadi ya. Oh ya, baik. Ya, insyaallah nanti kalau ada yang eh, ketinggalan ya, nanti bisa insyaallah ada rekaman ini. Alhamdulillah sudah kita rekam tadi ya. Baik, kita lanjut ya. Sekali lagi bahwasannya kalau Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah atas atas sesuatu gitu ya, itu pasti di ujungnya harus ada sesuatu yang kita perhatikan. Kita saja kalau kita bersumpah demi Allah, terus kita berhenti kan ngomong apa-apa, ya kan masih bertanya-tanya ya. Terus setelahnya apa gitu ya. Itu sama dengan ada namanya syarat dan jawab syarat ya. Istilahnya itu misalnya gini, kalau dia datang maka saya akan datang. Misalnya gitu ya, contoh ya. Kalau kita berhenti, kalau dia datang, udah dan kita berhenti. Ya otomatis nggak ada manfaatnya kita ngomong. Maka di sini demi Allah, nah kita masih nunggu-nunggu ini. Nah, demi Allah akan ada sesuatu misalnya. Nah, ini pun sama. Allah bersumpah demi ini, demi ini, demi ini, demi ini. Nah, itu apa? Inna sa'yakum lasyatta. Kita kembali ke kosakata ya. Inna yaitu sesungguhnya, sa'yakum atau usaha kamu di sini, usaha di sini tidak mesti usaha apa namanya, jual beli ya, tidak mesti. Usaha di sini adalah termasuk juga amalan kita ya, apapun yang kita kerjakan, kegiatan kita. Jadi usaha kamu di sini maksudnya adalah kegiatan kita ya, atau amalakum, amal kamu ya. Lasyatta, syatta di sini berbeda-beda, mutafawid beragam, muttahid lawan katanya ya, sama atau bersatu. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, setiap orang itu Allah sudah gariskan tidak akan pernah sama antara satu orang dan orang yang lainnya. Ayat ini tidak hanya tentang apa namanya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa, berkaitan dengan satu sisi saja, tapi banyak sisi ya. Dalam masalah dunia misalnya, usaha boleh sama, tapi rezeki pasti beda. Di sini ada yang buka misalnya apa ya, punya toko misalnya ya, ada yang punya jualan misalnya di rumah, jualan toko misalnya ya. Sebelahnya lagi juga buka toko, rezekinya pasti beda. Usaha bisa ditiru, tapi rezeki enggak gitu ya. Nah, tidak hanya amalan dunia, amalan akhirat pun orang beda-beda. Ada yang mudah sekali untuk mengerjakan kebaikan, ada yang susah, ada yang sulit untuk mengerjakannya. Itu tergantung apa? Tergantung pribadinya masing-masing. Kita lihat di sini. Inna hurufu taukidin wa nasbin yufidu ta'kida matmunil jumlah. Itu huruf taukid dan juga huruf nasab. Huruf taukid. Taukid di sini maksudnya adalah untuk menekankan sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Ya, sungguh-sungguh, benar-benar gitu. Taukid itu namanya taukid menjelaskan. Wa nasobin, nasob di sini mansubkan. Dalam bahasa Arab ada namanya majrur, mansub, majzum, marfu'. Apa itu mansub? Mansub itu suatu kondisi bagi kata kerja ataupun kata benda dalam bahasa Arab yang biasanya memunculkan fathah di belakang. Nah, biasanya fathah itu biasanya disebut dengan mansub, nggak semua tapi biasanya disebut dengan mansub. Innallaha, innallaha, itu dia, itu belakangnya fathah, berarti mansub gitu ya. Innallaha. Kemudian di sini sa'yakum itu amalakum, itu amal kalian, la syatta
inna sa'yakum lasyatta mukhtalifun atau mukhtalifus subul mutanawwi'ul wujhat faminkum 'amilun lid dunya wa minkum 'amilun lil akhirah. Yaitu sesungguhnya amal perbuatan kalian itu berbeda-beda. Berbeda-beda semuanya. Bermacam-macam. Tujuannya pun bermacam-macam. Maksudnya pun bermacam-macam. Dan dari kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang beramal bekerja untuk dunia dan ada yang bekerja untuk akhirat. Baik. Sebenarnya dunia itu tidak dicela ya. Di sini mana yang lebih utama? Saya mau tanya, silakan dijawab di kolom komentar ya. Kalau diberikan pilihan, teman-teman di sini mau jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Coba ditulis. Mau yang mana? Mau atau ya orang berkecukupan ya, kaya bersyukur. Kemudian ada lagi orang kaya bersyukur ya. Ada lagi ya, kaya bersyukur ya, kaya bersyukur ya. Cukup untuk haji, untuk sedekah jariah dan sebagainya, yes, ya, kaya bersyukur, oke. Ya, kaya bersyukur ya. Ya, ya, kok sama dengan saya ya. Saya juga ingin itu. Ya, tapi kita harus ketahui bahwasannya orang muslim itu kondisinya itu semuanya baik. Kalau dia punya kenikmatan itu bersyukur, kalau punya musibah itu bersabar ya tentunya. Nah, di sini dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Jadi seringkali ya, jadi apa namanya, kalau kita bekerja itu sebenarnya jadikan itu hanya wasilah. Misalnya ada orang semangat giat bekerja. Nah, jadikan kerjanya itu lelahnya itu lillah. Kenapa bekerja misalnya? Jangan hanya wah saya ingin apa namanya dipandang, tidak dipandang sebelah mata misalnya ya. Ya zaman sekarang kan gitu ya. Zamannya banyak yang flexing dan lain sebagainya. Maka biasanya orang kalau terlihat dalam tanda kutip tidak punya gitu ya, itu akan terpinggirkan dalam tongkrongan biasanya. Orang akan ya diremehkan dan lain sebagainya. Maka di sini sebenarnya ada satu hadis yang kata Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk fisik dan harta kalian, tapi melihat hati dan amal kalian. Jadi seperti itu ya. Bekerjalah, kalau kita bekerjalah dengan giat dan semangat ya. Karena harta yang kita kumpulkan itu kita jadikan wasilah. Ingat ya. Kalau kita bekerja, bagaimana caranya kita bekerja untuk mencari nafkah ya, terutama kepala rumah tangga ya, atau kepala rumah tangga di sini tidak hanya laki-laki ya, saya maksudnya perempuan pun ya, kalau dia single parent misalnya atau ditinggal suaminya entah meninggal atau berpisah ya, dan harus menafkahi keluarganya, di sini kalau bekerjalah yang semangat ya. Jadi yang mungkin bekerjalah yang maksimal. Itu tidak untuk sekedar mencari dunia, tidak. Tapi untuk apa? Untuk kita dapatkan harta, kemudian harta itu kita gunakan sebagai bekal untuk beribadah. Nah, gitu ya. Kita gunakan apa? Harta itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka juga dengan orang yang bermalas-malasan gitu ya. Dan malas itu pun adalah bukan kalimat yang terpuji. Malas itu sendiri bukan suatu kata yang terpuji. Jadi yang semangat ya. Tapi ingat ya, prinsipnya adalah dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Jadi kalau kita bekerjalah untuk niat akhirat gitu ya. Nah, misalnya ada kepala rumah tangga misalnya, dia bekerja mengumpulkan harta yang banyak, kumpulkan harta yang banyak ya.
kita meninggalkan keluarga kita dalam kondisi berkecukupan sepeninggal kita itu lebih baik daripada kita meninggalkan anak istri dalam kondisi miskin dan sengsara. Saya tuh banyak mendapati. Ada kepala keluarga meninggal, akhirnya istri anaknya kacau balau. Gak karu-karuan. Anaknya terlantar, istrinya sudah gak karu-karuan pokoknya. Kenapa? Karena ditinggalkan dalam kondisi lemah, kondisi tidak mampu. Nah, sekali lagi bagi kepala keluarga, kita meninggalkan anak istri dan keluarga kita dalam kondisi berkecukupan jauh lebih baik daripada kita harus meninggalkan mereka dalam kondisi meminta-minta. Tapi ingat tentunya kita di sini meyakini bahwasannya rezeki sudah digariskan, takdir itu sudah ada ya. Kita tinggal menjemput saja. Jadi kita jangan sampai terlupakan oleh dunia ya. Kita bekerja semangat iya, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala itu memuji ya, tidak hanya memuji orang-orang yang di masjid saja, tapi juga memuji orang-orang yang apabila bekerja kemudian datang waktu ibadah mereka pergi untuk beribadah. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini yang tidak boleh adalah kita bekerja mengumpulkan dunia kemudian Kemudian di situ kita fokusnya tujuannya untuk dunia saja. Sebaliknya kita harus semangat bekerja. Jika kita mendapatkan harta, maka untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk ya haji dan umrah gitu ya. Ada yang mengatakan bahwasannya uang tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Betul apa enggak? Ada yang percaya dengan perkataan itu? Ya, sebenarnya ya ada benarnya ya. Harta itu tidak bisa membeli kebahagiaannya. Tapi insya Allah harta bisa menghajikan orang tua gitu ya. Intinya adalah baik baik seorang itu punya harta maupun tidak, itu bukan tidak terpuji secara zatnya. Sekali lagi, punya harta atau tidak punya harta, kaya atau miskin, tidak dipuji secara zatnya. Yang dipuji adalah kalau dia kaya, kemudian dia bersyukur, kemudian mengeluarkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Itu yang dipuji. Miskin pun demikian ya. Yang dipuji adalah jika dia bersabar, kemudian dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak cobaan. Baik. Kemudian ayat yang ke-5 ya. Fa'amma, adapun man di sini siapa atau orang yang ya. Man di sini sebenarnya artinya itu banyak ya. Man itu bisa siapa yang, ada orang bertanya gitu ya. Alladzi itu yang ya. A'ta memberikan di jalan Allah. Di sini nanti konteksnya adalah berinfak di jalan Allah. Anfaqa menafkahkan. Lawan katanya adalah bakhila, kikir atau menahan. Ittaqa itu bertakwa. Saddaqa itu membenarkan. Amana yaitu apa? Beriman. Kadzdzaba mendustakan ya. Al-husna itu pahala yang terbaik atau surga. Sanuyassiru di sini adalah kami akan memudahkan baginya. Sanusahiluhu kami permudah ya. Sanu'assiruhu kami persulit. Al-yusra di sini kemudahan. Oh, sebentar ada sedikit lagi nih. Baik. Kemudian fa'amma harfu tafsilin wa taukidin wa syartin ghairu jazimin. Fa'amma yaitu amma adalah harfu tafsil wa taukidin wa syartin ghairu jazim. Itu fa'amma, adapun ya. Penjelasan di sini adalah huruf tafsil untuk merincikan. Jadi untuk merincikan itu
tadi kan gini, ada sebutkan manusia ini amalannya bermacam-macam. Nah, rinciannya adalah, itu ya. Perinciannya di sini adalah eh man di sini ya. Adapun man orang-orang yang gitu ya, ismun mausulun bi ma'na alladhi yakhtassu bi dzawat man yaqil. Itu khusus untuk isim mausul itu yang gitu ya. Untuk yang punya akal ya, man. Kalau nggak punya akal ma gitu ya. Gambarnya apa? Orang-orang gitu ya. Adapun orang yang gitu. A'ta badzala min malihi. Memberikan hartanya. Wattaqa artinya apa? Wahama nafsahu biwiqayah, yaitu melindungi dirinya dengan perlindungan. Jadi takwa itu ya kita menjadikan antara kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala itu perlindungan. Bagaimana caranya berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian wasaddaqa at-tasdiq bil amri, dan di sini membenarkan ya al-i'tiraf bisidqihi, yaitu pengakuan, yaitu pengakuan membenarkan gitu ya dengan kebenarannya. Al-husna yaitu wa'dullahi bil mathubati wa husnil jaza awal jannah, yaitu apa? Dengan surga. Dengan surga. Baik, kita lihat sesuatu ya di sini. Nah, ini kan tadi kan diperinci. Manusia itu amalannya itu bermacam-macam gitu ya. Ada yang ini, ada yang itu gitu ya. Nah, adapun orang yang memberikan hartanya disertai dengan ketakwaan, orang yang mengeluarkan harta. Ingat ya, kata kuncinya adalah mengeluarkan harta. Apakah semua orang yang mengeluarkan harta itu disertai dengan ketakwaan? Jawabannya tidak. Ingat sekali lagi, mengeluarkan harta yang bernilai pahala adalah mengeluarkan harta yang bernilai takwa. Kita lihat ya, kita ambil contoh masing-masing. Contoh misalnya, mengeluarkan harta dengan takwa ya. Kita infak untuk bangun sekolah, bangun jalan, infak kepada fakir miskin, anak yatim, apalagi bangun ini, bangun itu gitu ya. Intinya apa namanya? Kita berinfak sebagaimana sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, adapun mengeluarkan harta tidak disertai dengan takwa itu banyak sekali modelnya ya. Contoh misalnya mengeluarkan harta untuk membeli barang-barang haram misalnya ya. Mengeluarkan harta misalnya untuk sedekah, tapi pinginnya itu untuk pamer ya, diposting ya, apa namanya, misalnya dia ngevlog ya, bikin video sambil sedekah gitu ya. Nah gitu. Atau misalnya dia mengeluarkan harta ya, infak ya tadi tujuan adalah untuk ajang validasi ya, gitulah. Zaman sekarang kan orang kan haus validasi gitu ya. Atau orang bersedekah tapi dia masih punya utang. Dia punya utang berapa juta misalnya. Kemudian dia sedekah ke orang lain gitu ya. Orang kalau punya utang itu bayar dulu hutangnya, setelah lunas baru sedekah gitu ya. Karena utang di sini wajib. Kalau dia masih punya hutang ketika meninggal, ya hisabnya akan berat. Makanya jangan sampai kita meremehkan masalah ini. Nah, seperti itu ya. Dan masih banyak lagi. Jadi mengeluarkan harta itu harus disertai dengan takwa. Kalau tidak disertai dengan takwa, maka di sini tidak akan mendapatkan keutamaannya. Bahkan akan melahirkan dosa ya. Gitu ya. Harta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana dapatnya. Kedua, diinfakkan untuk apa?
itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya harta yang berkah, yang halal, yang bermanfaat gitu ya. Plus banyak ya. Amin ya. Ya, ya maksudnya itu buat ya haji cukup gitu ya, buat umrah cukup ya, untuk apa namanya? Untuk menyekolahkan putra-putri cukup gitu ya. Karena di sini apa namanya? Kita tidak masalah kalau meminta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita menjadi orang yang meminta-minta gitu ya. Baik, wasaddaqa, dia menginfakkan hartanya ya, menginfakkan harta kemudian disertai takwa, dan tidak hanya itu, ditambah lagi dengan membenarkan al-husna. Itu membenarkan apa? Membenarkan adanya wa'dullahi bil mathubati wa husnil jaza awil jannah. Dia tidak hanya itu, tapi juga apa? Juga membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala tentang balasan di akhirat. Nah, gitu ya. Janji Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang berinfak, misalnya saya ambil contoh satu ayat, misalnya mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti satu benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 benih ya, 100 biji. Maka di sini balasannya 700 kali lipat, dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi. Jadi ketika kita berinfak, kita infaknya dengan takwa ditambah dengan yakin seyakin-yakinnya terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Maka yang seperti ini insya Allah fasanu yassiruhu lil yusra, maka sanuhayyi'uhu wa nuwaffiquhu, kami akan menyiapkan dia, memudahkan dia, dan memberikan dia taufik lil yusra, at-tariqul ashal wa asbabil khairi was salatil muaddiyati al yusri war rohati. Itu jalan yang mudah, jalan yang paling mudah, sebab-sebab kebaikan yang banyak, yang jalan ini menuju kepada kemudahan juga, dan penuh dengan roha. Roha itu istirahat, maksudnya penuh dengan kedamaian, ketentraman gitu ya, kepada surga. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala balasan apa? Balasan surga. Sebentar, ini lampunya mati. Baik. Jadi manusia itu ya, orang itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tengah-tengah gitu ya. Sebenarnya orang-orang kaya itu mereka lebih butuh kepada orang-orang miskin daripada orang miskin butuh kepada orang kaya. Kenapa? Kita bayangkan ya. Ya, saya doakan semoga semuanya Allah berikan rezeki yang melimpah gitu ya. Nah, di sini kalau si kaya memberikan santunan kepada orang yang tidak mampu atau si miskin ya, maka yang didapatkan si miskin hanya harta itu aja di dunia, hanya itu saja. Tapi bayangkan yang didapatkan sama si kaya, apa yang dia dapatkan? Pertama, dia dapat kebahagiaan, pasti itu. Orang kalau nalurinya sehat ya, fitrahnya masih selamat, memberi itu lebih bahagia, tangan di atas lebih bahagia daripada tangan di bawah. Itu bahagia sekali. Dia dapat kebahagiaan itu. Kedua, hartanya pasti akan bertambah. Kata Rasulullah SAW, ma naqasat shadaqatun min malin. Harta itu, sedekah itu tidak mengurangi harta. Jadi hartanya pasti bertambah. Loh, kok bisa? Kon misalnya 1 juta, infak 500 ribu. Ya kan tinggal 500. Itu hitungan kita iya.
Bisa jadi ya kita infak 1 juta ya, kita infak 500.000 misalnya. Di rekening kita tinggal 500 ya, tapi besoknya panen kita yang punya tanaman misalnya, panen kita berlimpah misalnya. Besoknya mungkin kita dapat apa dalam bentuk yang lain. Mungkin keluarga kita yang selama ini sakit disembuhkan gitu. Jadi harta itu akan datang lagi dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang lain. Ya mungkin nggak sekarang. Ya, seringkali kita kurang sabar ya. Mungkin tidak saat ini. Ya mungkin pekan depan atau bulan depan atau mungkin ya terserah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Coba waktu itu nggak tahu kapan. Nah, memang di nominal di rekening akan berkurang ya. Hanya saja Allah akan membalas dalam bentuk yang lain. Dan itu berlipat-lipat, pasti berlipat-lipat itu ya. Tergantung dengan apa? Keyakinan kita. Yang selanjutnya, di akhirat. Di akhirat itu kita pasti dapat pahala takwa di situ. Kan tadi kan dengan mengeluarkan dengan takwa dan juga yakin dengan balasan Allah. Pasti apa? Pasti kita dapat harta yang bukan harta ya, apa namanya? Balasan yang lebih banyak lagi di akhirat nanti. Pahalanya pasti double-double itu ya. Jadi keuntungan si kaya jika memberikan infak pada si miskin itu lebih apa namanya? Lebih banyak orang kaya yang orang kasih kaya lebih menang banyak sebenarnya daripada si miskinnya itu ya. Seperti itu ya. Dan ada satu ayat ya. Satu ayat ini jika diterapkan oleh semua umat muslim pasti akan mengentaskan kemiskinan. Yaitu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian nggak akan mendapatkan kebaikan kecuali apa? Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ini infak bukan yang sudah nggak dipakai ya. Tapi yang paling dicintai apa itu diinfakkan. Itu kalau semua orang praktek ini ya sudah kemiskinan mungkin hilang dari dulu gitu ya. Allah alam ya. Intinya apa? Intinya di sini orang yang dermawan ya itu pasti apa? Pasti dia eh, hartanya atau nggak mesti harta ya. Pasti kehidupan itu lebih tenang gitu ya. Lebih tenang. Kehidupan lebih lebih tenang. Ya, meskipun ya terkadang memang ada orang berinfak kok nggak kaya-kaya gitu ya. Karena tujuan infak itu bukan untuk kaya. Tujuan infak itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaya itu bonus ya. Bisa jadi itu juga ujian. Apakah orang ini berinfak karena pengen kaya atau karena Allah gitu. Kalau infaknya karena pengen kaya, ya sudah, dapatnya cuma itu. Tapi kalau infaknya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kaya jadi kaya atau tidak itu nggak akan berpengaruh buat dia. Ya gitu ya. Ini sebaliknya ya. Wa amma di sini adapun bakhila kikir atau bakhil, istaghna merasa cukup atau sombong. Takabbar sombong ya. Kadzdzaba mendustakan, ankara mengingkari, saddaqa membenarkan. Al-usra kesulitan ya, jalan yang sukar ya. Su'ba kesulitan, al-yusra kemudahan. Nah, gini apa namanya? Terakhir ini ya. Di sini sudah mau maghrib soal. Wa amma ini sama dengan tadi ya, untuk merinci harus tafsil ya, untuk adapun rinciannya gitu ya. Man ini sama dengan tadi ya, kita skip ya. Ini wa amma man di sini sama persis dengan yang sebelumnya, yang ayat sebelumnya tadi kan. Bakhila yang orang yang bakhil, orang yang pelit ya, orang yang kikir. Nah, ini naudzubillah, jangan sampai kita jadi orang yang kikir pelit ya. Kalau Anda ya, kalau teman-teman sekalian di sini punya anak perempuan, jangan dinikahkan dengan laki-laki yang pelit. Sengsara hidupnya ya. Eh, Tidak akan berkumpul kebahagiaan dengan kekikiran itu gak akan pernah berkumpul gitu ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang pelit terhadap diri sendiri, pelit terhadap orang lain ya. Jangan sampai ya, jangan sampai orang pelit itu ya hisapnya hisap apa namanya, orang orang punya punya harta tapi kok pelit ya, itu hisapnya adalah hisap orang kaya tapi hidupnya sengsaranya sengsara orang miskin. Kenapa? Karena dia punya dia punya tapi
dia tidak merasakan gitu ya. Hartanya itu akan setelah dia meninggal hartanya akan dimakan orang lain gitu. Ya ada orang yang pelit ya, orang yang pelit ya. Pelit berinfak di jalan Allah, pelit untuk diri sendiri, pelit untuk bantu orang ya. Bakhila pelit ya. Itu al-bukhl, apa itu pelit? Imsakul mal amma la yasulhu hasbuhu anhu. Yaitu menggenggam harta, menahan harta dari apa-apa yang tidak bagus hisapnya. La yasulhu habsuhu anhu. Yaitu dari apa-apa yang tidak bagus untuk ditahan. Sekali lagi, menahan harta untuk sesuatu yang tidak baik, gitu ya. Harusnya dikeluarkan, harusnya dibelanjakan, maka tidak. Terutama untuk hal-hal yang wajib. Seperti zakat, itu kan wajib ya. Zakat fitri, zakat mal, itu kan wajib. Ini jangan sampai tidak dikeluarkan. Saking pelitnya sampai melanggar hukum, jangan sampai. Jadi seperti itu. Nah, dia tidak hanya pelit saja, tapi juga istaghna, yaitu apa? Merasa punya, merasa kaya, merasa apa ya? Merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa punya segalanya. Kata-kata orang Jawa gemede gitu ya. Waqtafa bima indahu wastaghna an jazai rabbih. Dia tidak merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak peduli dengan hisab nanti di akhirat. Wa kadzdzaba, dan mendustakan, wa ankara, mengingkari, bil husna. Ini sama ya, husna dia di sini adalah seperti balasan di sini ya, sama dengan di sini. Ini sama husna di sini sama. Yaitu balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa surga ya. Maka fasanu yasiruhu, maka akan kami mudahkan dia lil usra, untuk jalan yang sulit, untuk menempuh jalan yang sulit. Itu apa? Jalan penuh dengan kejelekan, penuh dengan keburukan, kesengsaraan. Dan naudzubillah menjurus kepada neraka. Baik. Jadi orang bakhil itu hidupnya sengsara meskipun dia banyak harta. Ya. Meskipun dia banyak harta. Jadi tapi di sini kita tidak sarankan untuk jadi orang boros ya. Boros jangan. Menghamburkan harta jangan. Tapi pelit juga jangan. Nah, tengah-tengahan. Ya kalau kaidahnya bagaimana? Ya kalau kita memang perlu ya, ya udah beli saja ya. Kalau kita memang butuh, ya udah keluarkan saja harta kita. Apalagi yang wajib, sekolah anak misalnya, menafkahi keluarga, menafkahi orang tua, zakat dan lain sebagainya. Baik, kita sedikit baca tafsirnya ya. Ini kalau dirinci masih panjang suaranya ya. Itu suratul Lail. Surat Al-Lail ini surat Makkiyah, artinya turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Min maqasidis surah, maksud dari ayat ini adalah penjelasan tentang setiap orang dan amal perbuatannya. Setiap orang punya amalan yang berbeda-beda seperti dan seperti itu. Ada yang bagus, ada yang jelek. Dan juga untuk menampakkan tentang apa? Keunggulan kaum mukminin, orang mukmin beriman daripada orang yang kafir. Baik, di sini ayat yang pertama ya. Aqsamullahu bil-lail. Ini wal-lail tadi ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kondisi malam yang idza yughatti ma baina sama'i wal ardi bi dhulmatih. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang apabila dia menutupi ufuk ya, menutupi antara langit dan bumi dengan kegelapannya. Dan juga waqsama bin nahar idza takasyafa wa dhahar, dan juga bersumpah dengan siang hari jika
telah nampak dan terang benderang. Waqsama bi khalqihi an-naw'aini adz-dzakar wal untha, dan bersumpah dengan makhluknya yaitu dua jenis, laki-laki dan perempuan. Nah, seluruh sumpah ini demi ini, apabila ini, demi itu apabila itu, ya. Ujung-ujungnya atau di ujung sumpah ini Allah berfirman, "Inna amalakum ayyuhan nas la mukhtalifun." Wahai para manusia, sesungguhnya amal perbuatan kalian itu bermacam-macam, berbeda-beda. Faminhul hasanat allati hiya sababu dukhulil jannah wasayyi'at allati hiya sababu dukhulin nar. Di antara amal kalian itu ada yang bermacam, ada yang baik sebab menjadi surga, ada yang jelek sebab menuju neraka. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى مَا يَلْزَمُ بَذْلُهُ وَمِنْ زَكَاةٍ وَنَفَقَةٍ وَكَفَّارَةٍ وَاتَّقَى مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَصَدَّقَ بِمَا وَعَدَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَلَفِ فَسَنُسَهِّلُهُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّالِحِ. Adapun orang yang dia itu menginfakkan yang harus diinfakkan disertai dengan ketakwaan, termasuk zakat, ya, infak atau kafarat jika memang dia punya tanggungan, dan dia itu menjauhi apa yang Allah larang, dan juga dia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala dari surga dan lain sebagainya, maka kami akan mudahkan dia untuk mengerjakan amal soleh, untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk amal soleh itu sangat nikmat sekali. Kenapa? Karena itu merupakan bakal menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk menuju surga. Kemudian, wa man bakhila bimalihi falam yabdhul fi ma yajibu alaihi badhlu fi. Adapun orang-orang yang pelit dan dia tidak mau menginfakkan yang harusnya diinfakkan, dan dia merasa tidak butuh, ya, karena dia merasa punya banyak harta, nggak butuh, tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendustakannya, dan tidak merasa kaya, tidak mau berdoa kepada Allah sama sekali, dan dia mendustakan apa yang Allah janjikan dari pahala-pahala, maka di sini fasanusahiluhu alaihi amal syarr wa nu'assiru alaihi fi'al khair. Kami akan mudahkan dia untuk berbuat kejelekan dan menyulitkannya untuk berbuat kebaikan. Ini naudzubillah, jangan sampai, ya, dipersulit untuk berbuat baik itu adalah sebuah musibah. Sekali lagi, dipersulit untuk berbuat baik itu musibah. Mau sholat sunnah sulit, mau infak sulit, mau berbakti pada orang tua sulit, mau memuliakan tetangga sulit, mau berakhlak yang mulia sulit. Kalau mau berbuat dosa gampang gitu, ya, menggibah gampang, mau mencela orang lain gampang, mau mengolok-olok gampang, mau mengganggu tetangga gampang, mau durhaka pada orang tua gampang, mau nyuri gampang, mau bermaksiat gampang. Naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu, ya. Jangan sampai mudah untuk berbuat dosa tapi sulit untuk berbuat pahala. Baik, mungkin sampai ayat ini dulu, ya, karena sebentar lagi mau sudah mau maghrib, ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis saja, ya, karena terkadang banyak pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi yang disampaikan, sehingga pertanyaan yang harusnya sesuai dengan materi malah tidak terjawab, gitu, ya. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.